Halo semuanya, pernah nggak sih Anda melihat layar portofolio tiba-tiba merah pekat dan langsung mikir, wah, ada apa nih? Nah, hari ini kita bakal ngebedah pergerakan pasar yang benar-benar mengejutkan, tepatnya pada perdagangan tanggal 18 Mei 2026. Daripada sekedar baca berita sekilas yang bikin panik, kita bakal lihat lebih dalam lewat data-data visual. Kita akan cari tahu angka apa aja yang kena imbasnya. Dan yang paling penting, apa artinya ini buat langkah Anda ke depan. Coba bayangkan, minus 4,02%. Ini jelas bukan fluktuasi harian biasa ya. Ini ibarat rem mendadak yang bikin seluruh pelaku pasar saham Indonesia seketika nahan napas. Penentesa penurunan yang setajam dan setiba-tiba ini benar-benar mengguncang bursa kita. Oke, langsung aja kita bedah ini lebih dalam buat cari tahu apa sebenarnya yang memicu guncangan masif ini. Biar nggak pusing sama angka-angka yang rumit, kita bakal memecah kompleksitas ini ke dalam 5 alur yang simple. Pertama, kita lihat fakta tentang seberapa tajam penurunan IHSG. Kedua, kita bedah lebih detail rincian penurunannya. Ketiga, kita bandingin posisi kita sama pasar Asia. Keempat, kita amati pengujian level psikologis di 6.400. Dan terakhir, strategi buat evaluasi portofolio Anda. Simple kan? Kita masuk ke bagian pertama, penurunan tajam IHSG. Mari kita perhatikan penanda waktu yang spesifik ini. Di hari Senin tersebut, baru juga jam 11.27 siang waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan atau IHSG udah anjlok sejauh 270,07 poin. Bayangin aja, angka itu langsung nyeret indeks kita terperosok ke level 6.453,25. Pas sebuah pasar kehilangan ratusan poin, bahkan sebelum sesi perdagangan siang ditutup, wah itu udah ngasih sinyal bahaya yang sangat jelas kalau pasar emang lagi di bawah tekanan yang sangat parah. Lanjut ke bagian kedua, membedah penurunan. Dan ini menggambarkan dengan sangat jelas seberapa drastis kejatuhannya kalau kita lihat ke belakang. Rekor tertinggi IHSG selama 52 minggu terakhir itu kan ada di level 9.174,47. Coba kontraskan itu sama titik terendah intraday di hari itu yang sempat nyentuh angka 6.398,79. Sebagai catatan nih, pagi harinya indeks itu sebenarnya dibuka cukup optimis di 6.628,98. Tapi ya gitu, tekanan jualnya bener-bener brutal mendominasi sepanjang sesi sampai ngebawa IHSG jatuh ke posisi terendahnya dalam setahun terakhir. Anda mungkin mikir, jangan-jangan ini cuma kepanikan di saham-saham kecil lapis kedua aja. Sayangnya, sama sekali nggak. Di saat IHSG secara keseluruhan merosot 4,02%, indeks LQ45, ya, kumpulan saham-saham blue chip, unggulan berkapitalisasi raksasa itu juga ikut keseret turun 3,40% ke posisi 635,49. Jadi kelemahan ini nggak pilih-pilih ya. Ini bukti nyata kalau aksi jual masif ini menghantam langsung fondasi utama pasar kita. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat perbandingan pasar Asia. Nah, yang paling menarik dari data ini adalah anomali yang terjadi di bursa kita. Coba kita luaskan pandangan ke kawasan Asia secara keseluruhan. Kondisinya tuh sangat bervariasi. Kospi Korea malah menguat 1,26% loh. Nikkei 225 dan Hang Seng emang lemah, tapi masih dalam batas yang relatif wajar, di bawah 1,5%. Tapi IHSG kita ambles sampai lebih dari 4%. Data ini ngebuktiin secara gamblang kalau sentimen investor domestik kita lagi benar-benar lebih sensitif dan rentan dibandingin sama rekan-rekan regional kita. Kita masuk ke bagian keempat. Menguji level psikologis 6.400. Buat Anda yang mungkin belum familiar, level psikologis itu adalah angka bulat, dalam hal ini 6.400, yang bertindak kayak hambatan mental buat para investor untuk nentuin arah tren pasar. Kenapa angka ini sangat krusial? Karena level 6.400 ini pas banget bertepatan sama titik terendah dalam 52 minggu terakhir, menjadikannya semacam garis pertahanan absolut. Kalau indeks bisa nahan posisi dan mantul dari sini, peluang pemulihan jangka pendek masih terbuka. Tapi kalau level ini sampai tembus ke bawah, itu sinyal teknikal kalau tekanan jual kemungkinan besar bakal terus lanjut tanpa hambatan. Terakhir, di bagian kelima, strategi evaluasi portofolio. Jadi, poin krusialnya adalah kita nggak boleh cuma mandangin angka merah tanpa paham faktor eksternal di baliknya. Ada 3 indikator vital yang wajib banget Anda pantau sekarang. Faktor makro global, pergerakan nilai tukar rupiah, dan tentu aja arus masuk keluar dana asing. Tekanan hebat kayak gini tuh sejatinya adalah momentum yang paling tepat buat Anda untuk berhenti sejenak, evaluasi ulang isi portofolio Anda, dan nyesuaiin strategi investasi biar tetap aman dan sejalan sama profil resiko Anda. Pada akhirnya, semua analisis data tadi mengerucut ke satu pertanyaan krusial. Apakah IHSG bakal menemukan pijakannya dan berhasil nahan di level 6.400, atau ini justru baru awal dari tren pelemahan yang lebih dalam?
Jawabannya tentu bergantung pada gimana pergerakan pasar di hari-hari mendatang. Tugas kita bukanlah buat panik, melainkan tetap waspada, update informasi, dan bertindak murni berdasarkan data yang objektif. Kalau menurut Anda sendiri, gimana pasar bakal bereaksi besok? Tetap kritis ya, dan sampai jumpa pada analisis mendalam kita berikutnya.